Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di channel kami. Sebelum kami memasuki inti pembahasan dari video ini, izinkan kami berdua terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Betul sekali. Pertama, nama saya Rahmat Firdaus dan saya tidak sendiri di sini bersama teman saya yaitu. Halo, nama saya Yusuf. Oke, kita berdua ini bakal bahas apa nih Cup dalam video ini? Jadi gini teman-teman, kita berdua itu akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pemikiran dualisme dalam pandangan Plato. Tapi kira-kira dalam materi tersebut kita bakal bahas apa aja sih, Us? Banyak Cup, kita dalam materi pemikiran dualisme dalam pandangan Plato ini kita bakal membahas yang cukup banyak dari mulai sejarahnya Plato tuh kayak dia tuh lahirnya kapan, terus dia juga wafat atau meninggalnya itu kapan Cup, serta nama orang tuanya Plato, pelajaran yang diperoleh oleh Plato. Tentunya juga kita bakal membahas pengertian dualisme itu apa. Jadi nggak langsung menurut pandangannya, jadi kita bahas dulu dualismenya itu apa, arti dualismenya itu apa. Kita juga bahas ide pemikiran Plato tentang dualisme, realitas menurut Plato, dan juga pengertian jiwa menurut Plato, Cuk. Oke teman-teman, penasaran dengan penjelasan kami mengenai pemikiran dualisme dalam pandangan Plato? Yuk kita lanjut ke videonya. Let's go bro. Setelah kita melakukan perkenalan, kita langsung saja nih masuk ke dalam inti video ini. Dalam video ini bakal menjelaskan pemikiran dualisme dalam pandangan Plato. Pertama-tama saya akan membahas sejarah Plato terlebih dahulu. Plato dilahirkan sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Kakek dari pihak ibunya bernama Salon adalah sang pemberi hukum bagi Athena. Sedangkan dari pihak ayahnya, ia masih keturunan raja terakhir Athena. Plato memiliki dua saudara bernama Adimantes dan Glaukon, dan satu orang saudari. Saudarinya ini bernama Poton. Saat Plato lahir, Athena merupakan sebuah kota yang paling berkuasa di Yunani dengan sistem demokrasi. Kekuatan militer dan maritimnya nomor satu di sana. Kultur intelektual dan artistiknya jauh mengatasi polis-polis lain di Yunani. Dia masih muda ketika Athena kalah perang, dan dia menunjuk sistem demokrasi adalah penyebab kekalahan Athena pada saat itu. Pada masa anak-anaknya, Plato mendapat pendidikan dari guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari seorang guru yang bernama Kratilos, yang dahulunya Kratilos ini murid seorang Herakleitos. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasan baginya. Pengaruh Sokrates makin hari makin dalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia, sampai pada akhir hidupnya Sokrates tetap menjadi pujaannya. Seperti itu teman-teman. Ketika Sokrates meninggal, dia sangat sedih dan menanamkan dirinya sebagai seorang anak yang kehilangan bapaknya teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah membahas sejarah, kita akan membahas pengertian dari dualisme. Dualisme berasal dari kata Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah aliran filsafat yang menyatakan realitas terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi ini bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Misalnya Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan dan sebagainya. Ada pula yang berpendapat bahwa dualisme adalah ajaran yang menggabungkan antara idealisme dan materialisme sehingga mengakui adanya materi dan mengakui adanya sebuah pikiran atau idealisme. Menurut dualisme ini, segala sesuatu berasal dari dua substansi dasar yang berdiri sendiri dan tidak bisa melebur satu sama lain, tetapi membentuk kesatuan dalam perannya masing-masing. Istilah dualisme ini diperkenalkan pada tahun 1700 oleh Thomas Hyde. Itu dia yang mengenalkannya. Dia menyatakan bahwa antara materi dan pikiran ini merupakan dua hal yang sangat berbeda secara substansi. Dualisme adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri gitu teman-teman. Manusia terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Plato adalah seorang penganut aliran dualisme. Dia menyatakan bahwa di dunia ini ada dari pengalaman yang berwarna. Semua itu tak lain hanya refleksi dari dunia pikiran teman-teman. Itu kata Plato. Dunia bersifat bayangan dan merupakan tiruan dari ide yang sesungguhnya. Perubahan yang terjadi disebabkan peniruan bayangan yang tidak sempurna dari sebuah ide. Plato juga mengakui ada dua substansi yang tidak membutuhkan dan berdiri masing-masing. Menurut Plato, substansi pertama adalah dunia yang bisa dipahami dengan indera, sedangkan berikutnya adalah dunia yang bersifat jiwa atau pikiran, yang sifatnya kekal dan satu.
Dunia pertama atau dunia yang bisa dipahami selalu berubah karena tidak sempurna dari refleksi ide. Ibarat manusia, tubuh akan menghasilkan bayangan berbeda-beda apabila berada posisi yang berbeda juga dengan cahaya. Dua dunia tersebut berbeda, ide sebagai dunia yang kekal, sedangkan dunia nyata sebagai bentuk bayangan dari ide tersebut. Seperti itu teman-teman. Pandangan Plato tentang dunia ide dan dunia jasmani juga dalam pandangannya mengenai hubungan jiwa dan badan. Hubungan jiwa dan badan Plato adalah oposisi biner, di mana Plato menempatkan salah satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Menurut Plato, jiwa lebih penting dari badan. Jika badan mati, jiwa tetap hidup dan bebas. Plato juga menyebut badan sebagai soma yang dalam bahasa Yunani itu disebut kuburan atau kuburan bagi jiwa. Gitu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan mengenai materi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yusuf. Terima kasih. Setelah dijelaskan oleh teman saya Daus tadi, nah selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang ide. Jadi salah satu pemikiran Plato yang sangat fenomenal yakni ajaran tentang ide-ide yang merupakan inti dasar seluruh filsafat Plato. Ide yang dimaksud oleh Plato ini berbeda dengan pengertian zaman sekarang yang hanya mengartikan bahwa kata ide adalah suatu gagasan atau tanggapan yang hanya terdapat dalam pemikiran. Sehingga orang-orang itu akan menganggap bahwa ide merupakan suatu yang bersifat subjektif. Plato ini mengartikan ide sebagai sesuatu yang objektif. Menurut Plato, ada ide yang terlepas dari subjek yang berpikir. Dia mengatakan bahwa semua yang ada di entitas ini, maka semuanya juga ada di dalam alam ide tersebut. Adanya ide-ide yang berdiri sendiri, menjadikan manusia membuat pemikiran, sehingga pemikiran menaruh perhatian kepada ide-ide tersebut tadi. Munculnya pemikiran Plato tentang ide-ide terinspirasi dari gurunya, yaitu Socrates, yang berusaha mencari definisi-definisi. Jadi dia tidak puas dengan menyebut satu persatu perbuatan-perbuatan yang adil atau tindakan-tindakan yang berani. Dia ini ingin menyatakan apa keadilan atau keberanian itu sendiri, atau bisa dikatakan bahwa Socrates ini mencoba mencari hakikat atau esensi keadilan dan keutamaan-keutamaan lain tersebut. Plato ini kemudian meneruskan usaha gurunya tersebut yang lebih jauh lagi. Jadi menurut dia, esensi itu mempunyai realitas terlepas dari segala perbuatan konkretnya. Nah, ide keadilan, ide keberanian, dan ide-ide lain itu ada. Jadi menurut Plato, ilmu pasti berbicara tentang segitiga. Namun segitiga yang dimaksud bukan segitiga yang konkret, melainkan segitiga yang ideal. Maka Plato menarik kesimpulan bahwa segitiga itu memiliki realitas juga. Biarpun tidak terdapat ditangkap oleh indera, tidak mungkin bahwa ilmu pasti membahas sesuatu yang tidak ada, sehingga harus terdapat suatu ide segitiga. Kemudian penjelasan tentang realitas. Jadi menurut Plato, realitas atau dunia terbagi menjadi dua, yakni dunia indrawi dan dunia ide. Yang dimana dunia indrawi ini mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada panca indera. Realitas yang pertama yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera, seperti pohon, bunga, atau baju yang sedang saya pakai saat ini. Nah, pada taraf ini harus diakui bahwa semuanya tetap berada dalam perubahan. Bunga yang kini bagus, keesokannya akan menjadi layu. Nah, dunia ide ini merupakan sebuah dunia yang tidak pernah berubah, sehingga disebut dunia ideal atau dunia yang terdiri atas ide. Dalam dunia ideal tidak ada sama sekali yang pernah berubah. Semua ide bersifat abadi dan tak berubah. Nah, dalam dunia ideal tidak ada banyak hal yang bagus karena hanya terdapat suatu ide yang bagus. Demikian pula dengan ide-ide yang lain bersifat abadi dan sempurna. Jadi menurut Plato, di dalam dunia ide tidak ada kejamakan, yang artinya bahwa yang baik hanyalah satu saja sehingga tidak ada bermacam-macam yang baik. Jadi hal ini tidak berarti bahwa dunia ide itu hanya terdapat satu ide saja tetapi banyak ide. Ada bermacam-macam ide seperti ide manusia, ide binatang, dan ide lain-lainnya. Ide yang dihubung-hubungkan dengan ide yang lain, contohnya seperti bunga yang dikaitkan dengan ide bagus, ide api yang dihubungkan dengan ide panas dan sebagainya. Nah, hubungan antara kedua ini disebut sebagai koinonia atau persekutuan. Jadi di dalam dunia ide itu juga ada hierarki. Ide tentang kucing termasuk ide binatang menyusui, termasuk ide binatang, termasuk ide makhluk, dan seterusnya, sehingga akhirnya sampai kepada ide yang baik. Jadi segala ide itu disusun secara hierarkis, memiliki ide yang baik sebagai puncak yang menyinari segala ide Plato. Jadi Plato sangat menganjurkan untuk tidak menganggap dunia sebagai jahat. Jadi dunia justru harus diatur oleh manusia. Nah, salah satu dasar dari munculnya dua dunia ini menurut Plato adalah untuk mencoba menyatukan pemikiran dua filsuf sebelumnya, yakni Heraklitus dan Parmenides. Heraklitus meyakini bahwa pergerakan atau perubahan dan menolak tentang pemberhentian atau meyakini realitas itu sendiri. Nah, pemberhentian dan penolakan segala gagasan tentang gerak atau meyakini sesuatu yang kesatuan dan tidak dibeda-bedakan. Nah, jadi Plato ini mencoba menggabungkan keduanya
dengan menganalisis bahwa ada sesuatu yang senantiasa berubah, namun ada juga sesuatu yang bersifat tetap. Jadi muncullah pemikirannya tentang dua dunia, yakni dunia pertama adalah dunia yang senantiasa terdapat perubahan, di mana dunia tidak ada sesuatu yang sempurna. Dunia tidak ada yang dia mati dan dapat diindra. Dan dunia yang kedua disebut dunia ide, di mana tidak ada perubahan, tidak ada kejamakan, dan bersifat kekal. Kemudian kita akan membahas tentang jiwa dari Plato. Jadi Plato ini menganggap jiwa sebagai pusat atau inti sari kepribadian manusia. Dia ini dipengaruhi oleh Socrates sehingga menciptakan suatu ajaran tentang jiwa yang berhubungan erat dengan pendiriannya. Jadi jiwa manusia bersifat baka atau kekal karena ada kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Nah, jiwa yang menggerakkan dirinya sendiri ini dapat menggerakkan badan. Plato tidak menjelaskan secara detail mengenai kebakaan jiwa, tetapi hanya memberikan mitos yang melukiskan nasib jiwa sesudah kematian badan. Jiwa ini terdiri dari 3 bagian atau tepatnya 3 fungsi, sebab jiwa tidak mempunyai keluasaan yang dapat dibagi-bagi. Bagian pertama jiwa yaitu rasional, dan bagian kedua jiwa adalah bagian keberanian, dan yang ketiga yaitu bagian keinginan. Jadi bagian keberanian ini dapat dibandingkan dengan kehendak, sedangkan bagian keinginan ini menunjukkan bahwa nafsu. Plato ini menghubungkan ketiga fungsi jiwa masing-masing dengan salah satu keutamaan tertentu. Jadi bagian keinginan mempunyai pengendalian diri sebagai keutamaan khusus atau bagian keberanian. Keutamaan yang spesifik dan bagian rasional yaitu dikaitkan dengan keutamaan kebijakan. Nah, adanya hukum menyebabkan jiwa dipenjarakan dalam tubuh. Jadi secara mitologis kejadian ini diuraikan dengan pengibaratan jiwa adalah laksana sebuah kereta yang berasis fungsional yang ditarik oleh 2 kuda bersayap, yaitu dengan kuda yang kebenaran yang lari atas dunia ide dan keinginan atau nafsu yang lari ke bawah dunia gejala. Dalam tarik-menarik akhirnya nafsulah yang memenangkan sehingga kereta itu jatuh ke dunia gejala dan dipenjarakanlah jiwa. Supaya tidak dapat dilepaskan dari penjaranya, orang itu harus mendapatkan pengetahuan yang menjadikan orang dapat melihat ide-ide atau melihat ke atas. Jadi jiwa yang ada dalam ini berusaha mendapatkan pengetahuan itu kelak setelah orang mati. Nah, jiwa itu akan menikmati kebahagiaan melihat ide-ide seperti yang telah dialami sebelumnya, dipenjarakannya di dalam tubuh. Nah, jadi ada para eksistensi jiwa dan jiwa tidak dapat dimati. Nah, hidup di dunia bersifat sementara saja, namun manusia itu begitu terpikat pada dunia gejala yang dapat diamati sehingga sukar baginya untuk naik ke dunia ide. Nah, hanya ada orang yang benar-benar mau mengarahkan segala tenaganya lah yang akan berhasil. Jadi dalam kenyataan hanya sedikit orang yang berhasil karena masyarakat di sekitarnya tidak dapat mengerti perbuatan orang bijak yang mencari kebenaran dan berusaha keras untuk menahan orang bijak di dunia gejala ini. Dengan kenyataan masyarakat yang seperti itu, maka Plato ini menguraikan dalam sebuah mite tentang goa. Manusia dilihatkan sebagai orang-orang tawanan yang berderet di belenggu di tengah-tengah sebuah gua dengan muka yang dihadapkan oleh dinding gua dan membelakangi lubang gua. Nah, di belakang tawanan itu ada api unggun. Di antara api unggun dan para tawanan itu ada banyak budak yang lalu lalang kesana kemari sambil memikul beban yang berat. Jadi bayangkan mereka tampak pada dinding yang dilihat para tawanan tadi, sehingga para tawanan hidupnya hanya melihat bayangan yang ada pada dinding gua itu dan mengira bahwa itulah kenyataan hidup. Jadi ketika seseorang dilepaskan dari belenggunya dan diperkenalkan melihat ke belakang, bahkan di luar gua tadi, ia harus selama ini dilihat hanyalah bayangan dari luar gua tersebut dan bukan kenyataan hidup, karena kenyataan hidup jauh lebih indah daripada bayangan itu. Nah, ia kembali menceritakan hal itu kepada teman-teman tawanan, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Bahkan orang itu membunuhnya. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya.